Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Sun, hari ini saya berkunjung ke TK Bakti Caraka menemui Ibu dalam rangka untuk meminta bantuan Ibu untuk diwawancara berkaitan dengan tugas PGP saya, Bu. Jadi nanti saya mungkin akan menanyakan beberapa hal berkaitan tentang pengambilan keputusan yang pernah Ibu lakukan selama menjadi kepala sekolah Bakti Caraka. Jadi mungkin nanti kita ngalir gitu aja ya Bu ya untuk wawancaranya. Insyaallah. Baik Bu Sun, dalam pengambilan keputusan yang pernah Bu Sun lakukan, tentu terdapat beberapa kasus yang mungkin sulit untuk dipecahkan. Jadi mungkin Bu Sun bisa untuk berbagi pengalaman kepada saya bagaimana cara pengambilan keputusan yang Bu Sun lakukan terhadap kasus tersebut, kemudian prosedur-prosedurnya seperti apa dan keputusannya seperti apa yang Ibu Sun laksanakan gitu. Jadi mungkin kita akan mengawali dulu dengan saya menanyakan dulu kira-kira apakah ada kasus yang mungkin memang sulit ketika Bu Sun mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oke. Terima kasih Ibu Inggar atas kehadirannya Ibu Inggar dan juga kepercayaannya Ibu Inggar kepada saya. Alhamdulillah di tahun 2019 sampai sekarang ini saya dipercayai untuk mengetuai atau mengepalai di TK ini, dan di antara guru-guru kami adalah guru-guru yang senior karena ada yang sudah 34 tahun ngajar di sini. Dalam mengambil keputusan tersebut memang sedikit berat dan juga harus memikirkan itu benar atau salahnya. Itu mengambil keputusan tersebut harus ditengok dari kode etiknya juga, etikanya juga, dan di sini sebelum saya memutuskan mengambil keputusan tersebut, saya juga harus berusaha dengan guru-guru yang lain, dengan warga sekolah di desa saya itu bagaimana ini harusnya diterapkan dan bagaimana harusnya dalam mengambil keputusan tersebut. Ada salah satu contoh bahwa di tahun 2 atau 1 tahun kemarin ada salah satu orang tua, memang ini memang keputusan yang harus kita ambil ya. Memang di salah satu keputusan tersebut mengandung benar dan salah ya. Mudah-mudahan keputusan ini saya ambil benar, tapi mungkin di salah satu itu tidak benar. Dan keputusan ini juga kami berunding dengan guru-guru bahwa harus juga diambil karena memang hak daripada orang tua, juga kita tidak bisa menolak apapun yang mereka mau ya. Ini adalah PR juga buat kami, buat di institusi dunia pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini. Salah satu contoh yaitu bahwa anak tersebut masuk di kelompok A, tapi umurnya memang sudah mendekati dekat-dekat mau SD, karena kemarin kan sebelum 5 tahun anak tersebut masuk. Jadi orang tuanya itu kekeh mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke SD. Untuk mengambil keputusan kami harus mengambil solusi yang terbaik agar tidak merugikan anak terutamanya ya, karena di sini kita memang terkhususkan untuk pendidikan anak, dan juga tidak merugikan salah satu pihak yaitu dari sekolah juga, dan juga kita juga tidak bisa hak daripada orang tua menolak adanya, yaitu waktu itu orang tua tersebut mau melanjutkan anaknya ke SD, salah satu SD, dan katanya sudah bekerja sama, sudah bisa karena sudah tanya ke SD. Untuk mengambil keputusan tersebut kami mengambil solusi dengan jalan
kami tidak melarang dan juga tidak mempersilahkan. Tapi dengan ketentuan salah satunya yaitu satu, anak tersebut harus menemui psikolog. Jadi antara psikolog dan pihak sekolah itu bekerja sama. Kalau memang psikolog itu oke, ibaratnya meluluskan anak tersebut bisa masuk ke jenjang berikutnya, dari pihak sekolah juga nanti tidak juga melarang dari kekehan orang tua tersebut ya. Jadi alhamdulillah waktu itu memang anaknya dari segi sosialnya memang mampu, dari segi akademiknya juga mampu. Jadi waktu itu cuma ada satu memang itu harus kami ambil keputusan karena ini sudah prosedur dari peraturan pemerintah juga dan juga peraturan dari sekolah itu sendiri, bahwa kalau belum cukup umur ya kami tidak mengeluarkan surat kelulusan atau biasa kita sebut ijazah. Jadi di situ kami tidak memberikan, cuma kami memberikan surat keterangan bahwa anak yang bernama si A ini dengan tanggal lahir ini memang betul-betul pernah belajar di TK. Itu aja yang kami berikan kepada orang tua tersebut. Dan alhamdulillah memang pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan ke anak itu berimbang atau sama dengan psikolog yang dihasilkan dari pihak rumah sakit. Waktu itu dari rumah sakit Muhammad Sani. Dan ada satu lagi kasus, ini agak rumit juga, kita harus bekerja sama dengan guru lagi karena itu tetap ya, karena dan juga ini keputusan dari sekolah juga, antara SOP-nya sekolah dan juga yang terutama SOP sekolah ini berkaitan langsung dengan SOP dengan pendidikan ya, bahwa peraturan di pendidikan anak usia dan dini tersebut ada yang umurnya cukup untuk masuk SD 6 tahun lebih, tetapi dari segi akademiknya, sosial, emosionalnya, semuanya memang belum kalau dikatakan belum tuntas. Jadi kami kalau orang tua juga waktu itu mau memasukkan ke SD, tapi kami melalui pendekatan yang agak halus sedikit ya, bahwa kami memberikan pengertian tersebut kepada orang tua. Kalaupun kami tidak melarang juga, kami tidak menyuruh juga untuk masuk SD, karena kami tahu juga anak ibu dari segi asesmennya, dari segi penilaian, cara bekerjanya, cara prosesnya itu anak ibu belum siap. Jadi kalau memang ibu tidak keberatan, masih boleh ngulang gitu kan. Dan 2-3 hari kalau tak salah waktu itu 1 minggu, orang tua dua-duanya datang ke sini. Nah, alhamdulillah mereka sadar. Mungkin dia pelajari juga ya secara semuanya ke anaknya, bahwa anaknya memang ada kekurangan gitu. Jadi akhirnya malah anak itu mengulang lagi sakit. Dan mudah-mudahan di tahun ke depannya kami juga berusaha dan bekerja sama dengan kedua orang tua anak itu untuk sama-sama agar tahun ke depannya anaknya siap, dua-duanya siap, akademiknya, siap sosialnya, bisa masuk ke jenjang selanjutnya. Itu pengalaman yang kami tetap untuk norma-norma, untuk etika-etika yang harus kita lakukan ke orang tua dengan pendekatan yang memang kalau bisa tidak merugikan salah satu. Saya kayaknya juga setuju ya dengan berkaitan dengan pengambilan keputusan yang ibu lakukan. Itu kan tadi ada dua kepentingan ya, yang tadi itu sama-sama benar dan beberapa juga mengandung nilai-nilai yang kebaikan. Dan tadi Bu sampaikan bahwa nanti ke depannya akan merugikan anak tersebut. Iya, betul.
gini, kadang kita ini menyampaikan ke orang tua, kalau orang tua itu kadang tidak memikirkan dampak Jangka positifnya, jangka panjangnya ke anak itu. Kadang cuma memikirkan instannya, biar cepat selesai anaknya sekolah itu. Tapi kita juga memikir dari pihak sekolah bahwa anak kalau dipaksa sebelum umur mencukupi, nanti di 3 tahun atau 4 tahun itu akan mengalami down ataupun semangat belajarnya itu berkurang. Beda dengan anak yang memang sudah cukup untuk masuk jenjang berikutnya, insya Allah anak itu akan enjoy, karena mungkin ya di sekolah TK khususnya atau di sekolah PAUD sudah bermainnya itu sudah terpenuhi, karena memang kodratnya anak usia dini itu memang bermain sambil belajar gitu. Dan mungkin 1/10 lah orang tua yang memikirkan langkah ke depannya atau jangka panjang tersebut. Dan biasanya yang saya petik begini Bu Indah ya, kita sama-sama belajar ya Bu Indah ya, bahwa keberhasilan anak usia dini kita memetiknya itu 10 sampai 15 tahun ke depan, tidak langsung gitu, tidak ya. Jadi di situ kami dari sekolah tuh punya prinsip, kita pahamkan di TK atau di pendidikan anak usia dini, kita puaskan anak-anak itu main, kita puaskan anak-anak itu bereksplorasi. Jadi mudah-mudahan ke depannya anak itu akan paham dan bisa hidup dimanapun ya, bisa mandiri. Selanjutnya kira-kira Bu Sun, prosedur ataupun langkah-langkah apa sih yang Ibu lakukan selama ini ketika dalam proses pengambilan keputusan? Langkah-langkahnya apa dulu yang dilakukan ketika dalam pengambilan keputusan? Untuk langkah-langkah yang saya ambil, terutama terkhusus untuk saya ya, saya memikirkan hal-hal apakah itu benar atau tidaknya, mesti harus kita pikirkan ya Ibu Indah ya. Dan juga benar untuk saya belum tentu benar untuk orang tua, salah untuk saya juga belum tentu salah untuk orang tua. Jadi kami melakukan pendekatan agar ya itu tadi tidak merugikan salah satu pihak, ya saya dan juga orang tua. Dan yang kedua, keputusan itu tetap harus diambil, karena suatu instansi ataupun suatu sekolah itu punya keputusan, punya aturan-aturan atau norma-norma yang harus kita laksanakan. Dan yang kedua yaitu tetap kita berpedoman pada etika ataupun itu betul atau salah itu harus mempertimbangkan dengan saya sebagai kepala sekolah, keluarga sekolah, masyarakat di sekitar, tetap harus minta persetujuan atau usulan kita, pendapat betul. Ada guru, ada komite di sini, kita Bu ya, ada komite. Tapi alhamdulillah selama ini komite kami selalu mendukung apa yang kami buat. Ya, intinya tetap aturan tetap kami pegang, ya Bu ya. Terus ke sosialnya yaitu ke etikanya betul atau tidak kalau menurut Ibu, belum tentu menurut saya benar, menurut guru-guru yang lain benar kan. Jadi tetap harus mengambil salah satu kita ambil puncak iya atau tidak, mau melanjut atau tidak. Jadi dari yang saya dengar tadi terdapat langkah-langkah ya, prosedur tadi itu ada juga mempertimbangkan beberapa hal, kemudian berkomunikasi atau musyawarah ya dalam pengambilan keputusan. Kemudian Bu, kira-kira adakah hal-hal yang selama ini Ibu anggap itu efektif gitu dalam pengambilan keputusan? Kira-kira dari beberapa prosedur tadi, kira-kira yang paling efektif yang Ibu katakan efektif dalam pengambilan keputusan itu kira-kira apa saja?
Kalau yang efektif itu contoh atau tidak ini? Mungkin hal-halnya kira-kira kalau misalnya yang tadi itu kan ada beberapa prosedur nih. Prosedurnya tadi yang pengambilan keputusan itu harus mempertimbangkan dulu, kemudian ada musyawarah dulu, terus kemudian mempertimbangkan juga kondisi masyarakat tentunya. Jadi kira-kira dari beberapa hal tersebut itu kira-kira mana sih yang paling efektif menurut Ibu dalam pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan? Untuk keefektifannya pengambilan masalah itu kami tetap bermusyawarah dulu dengan warga sekolah, dan titik puncaknya setelah musyawarah ini keputusan yang harus diambil ini. Jadi tetap kami yang paling efektif tetap bermusyawarah dengan baru setelah musyawarah kami buat aturan-aturan bahwa seperti ini loh kalau di sekolah ini, di sekolah kita itu. Kemudian Bu, apakah Ibu itu memiliki sebuah jadwal begitu ketika Ibu dalam memutuskan dalam pengambilan keputusan, ketika menemukan sebuah kasus, apakah itu terjadwal dalam pengambilan keputusannya atau memang spontan pada saat itu terjadi, kasus itu terjadi, kemudian langsung dieksekusi dan juga langsung diputuskan. Terima kasih Bu Indah. Untuk mengambil keputusan ini, kalau kami di sini sebelum tahun ajaran baru itu kami ada musyawarah dengan guru, dengan warga TK, dan juga biasanya setelah rapat awal tahun ya Bu, itu ada pemilihan komite. Jadi di situ kami sudah inisiatif-inisiatif yang memang nanti ada bermunculan masalah-masalah seperti ini, itu kami sudah ibaratnya ya kata orang Jawa toto sedia payung sebelum hujan kalau saya nanya. Jadi kami sudah musyawarah dulu, dan untuk 1 bulan sekali kami memang ada rapat dulu. Jadi ada apa masalah kecuali selain kurikulum itu tentunya atau pembelajaran sehari-hari, ada masalah apa yang timbul atau ada keluhan-keluhan dari orang tua murid atau murid itu di sebulan sekali kami ada rapat, dan 3 bulan sekali ataupun kalau memang terpaksa 6 bulan sekali itu kami ada rapat dengan yayasan. Kami laporkan bahwa Ibu kami punya aturan-aturannya seperti ini. Salah satunya yaitu tentang itu tadi tentang kelulusan, bahwa kami memang sudah punya aturan seperti itu dalam 3 bulan sekali itu dengan yayasan. Jadi tetap kecuali kalau memang kita menemui suatu masalah yang memang urgent, yang memang betul-betul harus hari itu juga ataupun minggu itu juga, bulan itu juga harus ada keputusan atau diselesaikan, kami ada namanya rapat dadakan lah, ataupun rapat yang memang harus tetap kami, karena di sini kami warga sekolah itu terdiri dari tenaga pendidikan dan ada banyak kan Bu Indah ya. Jadi saya pun tidak berani untuk mengambil saya sendiri sebagai kepala sekolah. Tetap berkomunikasi dengan guru, komite dan juga yayasan. Kemudian Bu, dalam pengambilan keputusan itu tentu adalah faktor-faktor yang bisa membantu ataupun mempermudah dalam pengambilan keputusan yang dilakukan. Kira-kira kalau menurut Ibu faktor-faktor itu apa saja, ataupun mungkin orang yang membantu dalam pengambilan keputusan gitu, kira-kira siapa kalau saya sebagai kepala sekolah memang ada ibaratnya satu guru yang kami tuakan ya, yang memang dulu saya gantiin beliau, jadi saya terus terang ke beliau. Selain ke beliau, ke komite, dan karena komite alhamdulillah juga selalu open main gitu, dan yang terpenting itu kami ke yayasan. Tapi yang paling utama itu ke senior ya Bu ya. Jadi tapi tetap tidak lari dari yayasan, karena kami memang berdiri di sini dari yayasan. Jadi tetap kerjasama.
dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira yang bisa Ibu ambil pelajaran dari pengambilan keputusan yang Ibu lakukan itu kira-kira dimanapun terkait tadi itu kan Ibu sampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan itu kan harus mempertimbangkan antara benar dan benar atau salah. Terima kasih Bu Inggar. Untuk dalam pengambilan keputusan atau masalah, apapun itu masalahnya ya, dikira itu masalah kata orang sulit atau susah, itu tetap kami ambil petik pelajaran dari masalah-masalah tersebut. Mudah-mudahan dengan kejadian-kejadian seperti itu kami bisa lebih menghadapi orang tua atau menghadapi keadaan untuk tahun-tahun ke depannya kita bisa lebih baik gitu ya. Dan itu memang kami tidak sadar, mungkin kalau orang yang terbawa emosi, mungkin emosi ya Ibu, tapi mudah-mudahan kalau saya emosi ada guru-guru lain yang bukan emosi, dan Ibu ini pelajaran buat kita. Belum tentu kita ibaratnya di zona aman dan nyaman terus, belum tentu tahun depan orangnya seperti ini juga, mungkin lebih baik dan mungkin sebaliknya. Jadi apapun yang kami hadapi selama ini kami petik untuk pembelajaran buat kami, ataupun buat nanti selanjutnya kan kami rollingan nih kepala sekolah nih, jadi manalah tahu nanti ada kejadian-kejadian yang lebih itu banyak artinya. Jadi di situ kami sudah petik kan. Mungkin saya izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang tadi saya lupakan di depan, yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan yang Ibu Sun lakukan. Tadi Ibu Sun kan sudah sampaikan bahwa kasus yang Ibu alami tadi ada anak yang kurang umur, kemudian Ibu dengan keputusannya untuk tidak meluluskan dan menerbitkan ijazah. Kemudian ada anak juga yang tadi sudah cukup umur, namun kurang dari segi sosial emosional dan juga akademik, namun dengan pendekatan kepada orang tuanya, akhirnya orang tuanya mau untuk anaknya mengulang kembali dengan bimbingan gurunya agar siap menuju ke jenjang SD. Jadi dari keputusan yang Ibu Sun lakukan tadi, kira-kira nih Ibu Sun, kalau misalnya keputusan yang Ibu Sun lakukan tadi itu viral di Facebook, kira-kira Ibu Sun bagaimana perasaan? Macam mana ya? Memang dunia sekarang ini kata orang dunia IT, apapun semua nak diviralkan, apapun semua nak dimasukkan ke dalam Facebook ataupun media sosial ya. Karena kami gini loh, kami membuat keputusan itu kami tidak sembrono ibaratnya. Jadi kami tetap punya acuan-acuan tersendiri terkhusus di dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini dalam mengambil keputusan tersebut. Mau viral, mau tak viral, mau viralnya lewat apapun kami tidak takut, karena ini memang sudah satu keputusan sekolah, yang kedua keputusan tersebut sudah mengambil dari aturan-aturan yang sudah berlaku di dunia pendidikan tersebut. Jadi karena tidak, menurut saya tidak melanggar kode etik ataupun hukum ya. Kalaupun ada orang yang kata orang sekarang tuh sedikit-sedikit mau diviralkannya, monggo, saya pun berani, dan tetap masyarakat ataupun warga di sekolah kami tetap insya Allah mendukung dengan aturan-aturan yang sudah kami ambil. Kemudian Bu Sun, dalam pengambilan keputusan itu tentu kita pernah berpanutan kepada sosok idola, mungkin yang paling dekat ayah ataupun ibu. Kalau dalam pengambilan keputusan yang telah Ibu lakukan selama ini, kira-kira ini idola Ibu itu ketika menghadapi kasus yang Ibu alami itu akan mengambil keputusan yang seperti apa? Mungkin gini ya Bu Inggar ya, kita memang sebenarnya punya idola, dan idola itu orang tua, dan orang tua itu adalah memang contoh guru dari awal ya, apalagi terutama ibu. Tapi di sisi lain bukan kami mengobakkan ke ibu, saya prinsip yang saya ambil itu kok agak cenderung ke ayah saya, karena ayah saya itu memang
memang kalau ditengok dari face-nya atau ditengok dari mukanya orang yang lembut. Tapi setelah mengambil keputusan, apapun keputusan, kalau memang itu melanggar ataupun keputusan itu kurang tepat, beliau akan tegas. Tidak, tidak. Kalau memang iya. Sosok ayah saya itu begini. Kalau memang tidak, dia tidak akan lembut karena bujukan anak ataupun pengen. Karena beliau punya prinsip. Gitu. Jadi saya ambil panutan dari saya. Dan ketika dihadapi dengan masalah tersebut, maka ayah Akan otomatis itu bayangan ayah saya itu hadir di depan saya ketika akan menghadapi masalah yang seperti itu. Jadi akan sama dengan keputusan Ya, seperti itu. Sawal. Baik Bu Sun, mungkin wawancara kita kali ini cukup untuk hari ini, dan terima kasih saya ucapkan kepada Bu Sun telah mengizinkan saya untuk hadir ataupun datang di TKP Caraka untuk bertemu dengan Ibu dan juga melakukan wawancara. Juga saya juga banyak belajar kepada Ibu tentang pengambilan keputusan yang Ibu lakukan. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu juga sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya, berbagi ilmu dengan saya, begitu. Alhamdulillah, kami ucapkan juga terima kasih kembali kepada Ibu Inggar. Mudah-mudahan lancar semuanya urusan Ibu Inggar, salah satunya ini ya. Dan mudah-mudahan juga Ibu Inggar nantinya kita tak tahu kalau Ibu Inggar mana tahu nanti jadi kepala sekolah kan. Jadi mana tahu nanti jadi punya prinsip-prinsip walaupun tidak sama, mungkin ada sedikit yang sama. Mudah-mudahan ya, mana tahu Bu Inggar 10 tahun, 5 tahun ke depan jadi kepala sekolah. Itu akan kami. Sama-sama terima kasih. Ini pun kami juga ambil dari pembelajaran yang Ibu Inggar wawancarai saya ya. Karena memang apapun kalau kita hadapi dengan tekad dan intinya tetap kita berjalan ke kebenaran, tidak juga lari dari kepedulian ke masyarakat. Insya Allah kasih jalan. Mudah-mudahan apapun keputusan yang kita ambil ada baiknya. Terima kasih ya Bu Inggar ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu Sun. Sama-sama.